Setelah kita mempelajari tentang Team Leadership Introduction, selanjutnya para taruna dan taruni kita akan mempelajari pada materi berikutnya, yaitu materi tentang why. Nah, kenapa ya? Kenapa? Why do we need? Kita membutuhkan to focus on team leadership. Nah, fokus dalam kepemimpinan tim. Dikatakan bahwa a running modern ship is no longer about mere following of order from superior officer. Dalam pengoperasian kapal pada saat ini, zaman ini, sudah tidak diperlukan lagi bahwa orang-orang atau kru kapal itu mengikuti perintah dari seorang superior officer atau seorang perwira jaga atau seorang nahkoda kapal. Nah, jadi tidak hanya kita itu, kalau zaman dulu mungkin seorang pelaut itu, awak kapal itu baru mau melakukan sesuatu jika ada perintah dari seorang pemimpin. Nah, pada saat ini, zaman ini ya, era sekarang di kapal ataupun di perusahaan manapun, maka subordinat ini adalah awak kapal ini atau karyawan ini ya, pelaksana tugas ini must be capable. Nah, harus mampu untuk bekerja secara independen ya. Must be capable of working independently. Artinya apa? Harus mampu untuk bekerja secara independen. Artinya apa? Artinya bahwa kita itu harus tahu sendiri tugas kita apa. Seandainya misalkan kita bekerja di atas kapal sebagai taruna praktek berlayar, kita sebagai kadet, maka tugas kita sebagai kadet ini kita sudah harus pahami sebelum kita kerja di atas kapal ya. Jangan sampai nanti kita kerja di atas kapal kita nggak tahu pemahaman tentang kita ini menjadi kadet, menjadi taruna praktek ini apa yang kita lakukan. Nah, sebelum para taruna nanti kedepannya praktek laut ini dibekali dari Kementerian Perhubungan, dibekali dengan namanya training record book. Jadi buku catatan tentang praktek di kapal. Jadi di situ sudah ada pedoman-pedomannya apa saja yang harus dipelajari oleh seorang kadet atau taruna praktek. Nah, jadi sebelum praktek berlayar silakan dibaca dulu tugas daripada seorang taruna praktek berlayar sebelum praktek berlayar. Itu kalau menjadi seorang kadet. Nah, begitu juga seandainya kita sudah lulus, para taruna dan taruni ini lulus dari SMK Wisda Karya, memegang ijazah ahli nautika tingkat 4. Kemudian di kapal menjadi mualim 2, menjadi perwira jaga 2, nah, perwira navigasi. Maka ketika kita sudah bekerja di atas kapal, kita ketemu dengan nahkoda, kita ketemu dengan mualim 1, kita bertempat menjadi seorang mualim 2. Nah, ini seorang nahkoda kapal, seorang mualim 1 hanya memberikan penjelasan familiarisasi atau sosialisasi tentang kondisi kapal saja. Sedangkan tugas dari seorang mualim 2, maka kita ini yang ditugaskan menjadi mualim 2, ini kita sudah harus tahu sendiri apa yang harus kita kerjakan. Oh, seorang perwira navigasi itu tugasnya berkaitan tentang peta, berkaitan tentang preset plan, berkaitan tentang navigasi elektronik, pengecekan, pemeriksaan, berkaitan tentang pemeriksaan daripada lampu navigasi, pemeriksaan tentang peralatan pertolongan pertama P3K atau obat-obatan P3K. Nah, maka ketika kita bekerja, misalkan kita jam jaganya jam 12 sampai jam 4 siang, maka jam 10 siang kita sudah bisa melaksanakan tugas kerja. Kita sudah mengerjakan, kita jam 10 ini mualim 2, ini saya mau merapikan kembali perencanaan pelayaran dari pelabuhan ini ke pelabuhan ini. Mau saya cek kembali navigasi elektroniknya ini. Nah, jadi artinya apa? Artinya tanpa perintah langsung dari nahkoda kapal atau mualim 1 berkaitan tugas sebagai seorang mualim 2, maka pada zaman sekarang ini seorang mualim 2 ini harus tahu pekerjaannya sendiri, tugas tanggung jawabnya apa. Nah, gitu ya. Jadi seorang nahkoda kapal mualim 1 ini perwira yang lebih tinggi atau sebagai superior officer ini posisinya hanya mengawasi saja kegiatan, memonitoring saja kegiatan. Sudah dilakukan dengan baik. Nah, gitu ya. Nah, itu bisa dipahami para taruna. Kemudian masih dengan materi yang sama.
yaitu why do we need a focus on team leadership. Placing crew on board who have complied with STCW and other international maritime regulation does not guarantee that the team on board will be successful. Jadi penempatan placing crew on board. Nah, jadi penempatan seseorang menjadi kru kapal. Nah, apakah dia itu menjadi rating, apakah dia menjadi perwira ataukah menjadi kadet. Nah, di atas kapal ini who have complied with STCW. STCW. Nah, yang combat memenuhi dari aturan dari standar training, certification and watchkeeping. Nah, dalam pendidikan kita sudah belajar ini pelajaran navigasi, kita bisa belajar pelajaran tentang olah gerak, kita belajar tentang kepedulian lingkungan dan sebagainya. Then another international maritime organization does not guarantee. Nah, kita ini ketika kita bekerja sebagai seorang officer mualim 2, maka kita punya namanya watchkeeping certificate, yaitu Certificate of Kompetensi ANT 4 sama Certificate of Endorsement ANT 4. Jadi sertifikat kompetensi dan sertifikat pengukuhan jabatan di atas kapal. Maka ketika kita bertempatkan, ada seseorang yang ditempatkan menjadi kru kapal ini. Nah, ini sudah kualifikasinya. Oh, ternyata mualim 2 punya ANT 2 untuk di kapal 500 GT ke bawah kan gitu. Nah, ini sudah sesuai dengan persyaratan dari STCW. Orang yang bersangkutan, personel yang bersangkutan juga sudah memiliki sertifikat itu, sudah pernah melaksanakan pendidikan pembelajaran di sekolah selama 3 tahun, sudah pernah ikut ujian keahlian pelaut, ANT 4. Nah, ini ternyata itu berdasarkan survei itu tidak menjamin bahwa seseorang atau personel yang bersangkutan itu ketika berada di dalam tim di atas kapal itu bekerja itu tidak menjamin kesuksesannya. Nah, karena apa? Karena boleh jadi ketika di sekolah namanya sama-sama satu sekolah, sama-sama satu kelas, teman satu kelas, mungkin ada pada saat pembelajaran ada yang tidak masuk, ada yang masuk, atau sama-sama masuknya di kelas, yang satu mungkin tidur, yang satunya lagi semangat belajar, atau yang satunya setengah-setengah belajarnya, ataupun pemahamannya setengah-setengah. Dan ketika tidak bertanya, maka ini juga menjadi perbedaan kan gitu ya. Nah, jadi tidak menjamin gitu. Compliance with a statutory requirement or qualification does not secure competent crew action. Nah, jadi juga sama bahwa dikatakan berdasarkan survei itu bahwa telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan itu tidak menjamin bahwa seorang kru kapal itu menjadi ahli dalam melaksanakan kegiatan ya. Crew member must focus on doing the right thing rather than doing thing right. Jadi seorang kru kapal, ya, seorang kru kapal ini itu harus lebih fokus untuk mengerjakan sesuatu dengan cara yang benar daripada mengerjakan sesuatu dianggap benar, berpikir bahwa itu sudah benar, kan gitu ya. Tapi harus lebih fokus kepada melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Ya, gitu, dengan cara yang benar. Contoh, kalau kita misalnya mengerjakan pelajaran matematika 2 tambah 2, terus kemudian kita sama dengan 4, itu betul 4. Dan ketika kita menuliskan 4 itu sudah betul, tetapi caranya bagaimana bisa 2 kali 2 kok bisa ketemu 4. Nah, itu kita menggunakan cara yang benar. Nah, misalkan 2 kali 2 berarti 2-nya sebanyak 2, ditambahkan berarti 2, terus kemudian ditambahkan 2, oh ternyata ketemunya 4. Jadi ketika proses untuk menambahkan 2 kali 2 inilah yang dimaksud sebagai apa? Doing the right thing, melakukan sesuatu dengan cara yang benar gitu ya. Nah, contoh lagi, kalau misalnya ada kondisi posisinya kita mau bekerja di atas kapal, mau bekerja di main deck. Nah, kita ini menggunakan baju keselamatan. Ini benar, kita sudah menggunakan baju keselamatan, menggunakan helm keselamatan, menggunakan baju wearpack, menggunakan sepatu keselamatan. Tetapi ini adalah anggapan kita sendiri. Tapi ketika kita melakukan sesuatu itu dengan cara yang benar, contoh
apakah kita menggunakan helm keselamatan itu talinya tadi sudah dikencangin, sudah taruh di dagu, ataukah talinya kita taruh di atas? Nah, ditaruh di helmnya. Yang kedua, berikutnya, ketika kita menggunakan baju wearpack-nya itu lengan pendek atau lengan panjang. Kalau yang benar adalah lengannya lengan panjang, dari atas bahu sampai dengan ke kaki. Nah, lengan untuk lengan kaki juga panjang. Begitu juga menggunakan sepatu keselamatan. Nah, sepatu keselamatannya ini, posisinya ini, apakah sudah benar apa tidak? Kita menggunakan seperti shoesnya ini pakai kaos kaki apa tidak? Nah, ini berarti kita melakukan sesuatu itu dengan cara benar, gitu. Daripada kita menganggap bahwa sesuatu itu sudah benar menurut kita. Nah, itu yang dimaksud bahwa crew member ini, bahwa seorang kru kapal ini itu harus lebih fokus kepada apa yang dilakukan itu dengan cara yang benar. Kita melakukan sesuatu itu dengan cara benar, ya, gitu ya. Nah, hasilnya semoga saja benar, kan gitu ya. Nah,